sekarang agak melebar dikit. Ustadz, lah sekarang yang di alam barzah ngapain? Yang di alam barzah ini sekarang kita harus paham, alam yang dilewati manusia itu 4. Ada alam janin, ada alam dunia, ada alam barzah, dan ada alam akhirat. Nah sekarang yang di alam barzah ngapain Ustadz? Di alam barzah itu 2. Kalau tidak mendapatkan naim, dia mendapatkan azab. Kalau tidak mendapatkan kenikmatan, maka dia mendapatkan azab. Dan manusia ketika di alam barzah, maka mereka diperlakukan oleh Allah sebagaimana amal yang mereka lakukan ketika mereka di dunia. Makanya macam-macam, beda-beda. Ada roh yang ditaruh di dalam barzakhnya, dilapangkan antara pandangan dia dengan ke surga. Maka dia melihat surga dan dia menikmati itu setiap waktunya dan setiap saatnya. Itu kenikmatan. Ada roh yang kemudian tergantung antara langit dan bumi. Siapa roh itu? Yaitu adalah mereka yang memiliki hutang tetapi tidak membayarkan hutangnya sampai dia meninggal dunia. Dia tergantung antara langit dan bumi. Dia kesakitan, nggak bergentayangan. Nggak ada bergentayangan, turuh nggak ada bergentayangan. Kurang kerjaan aja bergentayangan. Pekerjaannya banyak, makanya nggak ada roh bergentayangan. Kita ini kadang-kadang produk dari minimnya akidah kita, sampai membuat sesuatu pun terkadang tidak ditonton dengan akidah yang benar. Ingat nggak sinetron dulu waktu kita kecil? Saya kecil itu ada sinetron Si Manis Jembatan Ancol. Sudah mati pakai rok mini. Yang satunya bencong. Nah, terus benernya hidup yo kapan gitu loh. Mati hidupnya pakai rok mini, matinya pakai rok mini, balas dendam lagi. Nggak ada balas dendam itu. Roh nggak bisa balas dendam. Ngapain balas dendam? Tapi betul-betul ada Ustadz, itu setan yang menyerupai wajahnya dengan wajah orang yang meninggal dunia supaya orang itu takut, dan kalau takut berpotensi besar melakukan kesyirikan. Ada mall, kemudian diterangkan ini banyak setannya. Akhirnya apa? Ada yang nyaruh kemenyan, ada yang kemudian permisi dulu kalau melewati mall itu, ketika dikabarkan itu ada penunggunya. Itu merupakan bagian dari pekerjaan setan. Tidak ada ruh bergentayangan, itu tidak ada. Kalau kita termasuk orang yang mengatakan ruh bergentayangan, berarti kita tidak sadar bahwasanya kita telah menuduh Allah secara tidak langsung. Allah itu tidak becus ngurusin ruh. Waliyadzubillah, nasallallahu subhanallah amma yasifun. Maha suci Allah dengan apa yang mereka sifatkan. Allah itu rapi ketika mengurus ruh. Makanya kemudian kedudukan ruh tidak ada yang bergentayangan. Tidak ada roh yang kemudian nemplok sana, minta kemudian bang sate, bang 10 tusuk. Tidak ada. Apaan tuh? Loh kok kemudian malah di remake lagi filmnya dan laku lagi, Masya Allah. Indonesia ini Masya Allah ya, mistiknya kuat banget. Padahal hantu itu kalau kita perhatikan Bu, hantu itu menurut pikiran kita, setan itu ada. Memang betul, setan itu ada. Tapi bagi orang yang beriman, dia tidak akan pernah membahayakan. Makanya jangan sampai kemudian pikiran kita gara-gara kita kena narasi film horor itu menjadikan setan itu seakan-akan bisa mengganggu kita dan merusak kita. Makanya setan kan beda-beda kan setiap negara. Setan kalau versinya Amerika apa? Pakai jas putih, giginya runcing. Itu Amerika. Cina beda lagi, lompat-lompat. Takutnya kemudian lembaran kuning. Nah, itu Cina. Yang paling nolong saya itu Indonesia, ngesot gitu. Membuat bayangan setan aja nelongso Indonesia itu. Ya, kalau ndak tali pocong, ndak ada itu pekerjaannya setan. Roh ndak ada yang kayak gitu. Saya pastikan roh tidak ada. Kalau roh itu ada yang kayak gitu, yang paling layak untuk kemudian penasaran itu rohnya Abu Lahab dan Abu Jahal. Tapi ndak ada. Tidak ada itu. Makanya kemudian kita harus paham, tidak usah kemudian kita terlalu berlebihan. Kemudian kita takut sama setan supaya kita berlindung sama Allah, itu wajib. Tapi kalau kita berlebihan itu tidak boleh. Karena setan itu ada di mana saja. Bahkan di rumah kita pun ada setannya. Ada tempat-tempat yang jarang terjamah manusia dan interaksi, namanya kafur. Kafur itu kata Nabi termasuk salah satu tempat yang banyak setannya. Contohnya ibu punya rumah, ada lantai ketiga, di situ jarang dibuka. Nah, itu kafur itu tempatnya setan. Tapi setan itu di tempat kita tuh setiap waktu tuh ada. Nggak usah di tempat kita. Bahkan kita melakukan sesuatu saja kita dilihat sama setan kan.
Kita mau minum, misalkan kita mau minum nih, setan tuh ngeliatin. Kalau kemudian kita mengucapkan bismillah, setan tidak bisa ikut minum. Tapi kalau saya lupa membaca bismillah, setan ikut minum. Padahal kalau kita bayangkan berapa kali saya minum dalam satu hari, setan ngeliatin, dia pasang CCTV itu, liatin terus. Ya, tapi nanti kalau mau minum nggak usah ngelok-ngelok setannya. Nggak usah gitu. Bahkan kalau kemudian kita pulang ke rumah pun, kalau kita pulang ke rumah sebenarnya ada setannya nggak ada. Makanya kalau rumah sudah kita tinggalkan, tidak ada penghuninya, kita masuk ngucapinnya bukan assalamualaikum, tapi assalamualaikum wa ala ibadi sholihin. Jadi kalau rumah kosong seharian, masuk ke rumah jangan assalamualaikum, nanti dijawab lagi waalaikumsalam. Nah, itu assalamualaikum wa ala ibadi sholihin. Kita kalau masuk rumah itu ketika malam, setan itu ngeliatin. Kalau kita ngetoknya assalamualaikum bibu istri saya, waalaikumsalam bi bentar, krek, assalamualaikum, bismillah, kemudian disuguhkan makanan, bismillah, setan membuat pengumuman itu di luar pintu rumah kita, la mabita wa la asya, kamu tidak dapat tempat tidur dan kamu tidak dapat makan malam, karena dia masuknya membaca bismillah dan dia makannya membaca bismillah. Ngeper setannya itu di luar itu kalau kita membaca bismillah. Tapi kalau ada suami kita pulang ke rumah lalu tidak mengucapkan bismillah, maka kemudian setan membuat pengumuman, ada tempat bermalam untuk kalian dan ada tempat untuk makan malam untuk kalian. Itu setan. Jadi setan itu di rumah kita pun banyak. Itu tergantung bagaimana pola kita ketika terus berzikir kepada Allah. Bahkan kamar mandi kita pun ada setannya atau tidak? Makanya kita bacanya apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Al khubus setan jantan, khaba'is setan perempuan. Makanya kalau ada dukun tiba-tiba ngomongin dan ngomentari rumah kita, Pak, rumahnya ada setannya, Pak, ada penunggunya, jawab aja, sudah tahu. Makanya ngaji sunnah itu sebenarnya sudah ada. Makanya tadi tidak ada ruh bergentayangan. Saya kembalikan tadi ke alam barzah karena nanti akan membahas surga. Maka kemudian di alam barzah itu beda-beda. Ada yang mendapatkan kenikmatan, ada yang ditaruh di sungai darah, dia melipir, setiap dia melipir dilempari batu sampai pecah kepalanya. Siapa? Pemakan riba. Ada yang kemudian ditaruh di tanur, tanur itu periuk, masuknya kecil, kemudian bawahnya gede. Untuk siapa? Mereka para pezina yang tidak bertobat sampai kemudian mereka mati dengan zina yang kemudian mereka kerjakan. Dididihkan oleh Allah setiap waktunya. Makanya zina itu urusan gede, itu zina. Urusan yang tidak bisa dipandang remeh itu urusan zina. Maka dipanaskan. Ada roh yang kemudian di dalam tembolok burung-burung hijau menikmati surga, masuk ke surga di tembolok burung hijau, kemudian makan yang di surga, kemudian rumahnya di bawah arsy-Nya Allah. Siapa itu? Darahnya para syuhada. Beda-beda. Ada roh yang kemudian mati bunuh diri terus. Kalau dia bunuh dirinya dengan gini, ya dia gini terus. Siapa itu? Orang yang matinya bunuh diri. Kalau ada orang yang kemudian matinya minum baygon, ya di dalam kuburnya minum baygon terus gitu. Dan tidak usah tanya, baygonnya dari mana Ustadz? Nah, saya juga nggak ngerti. Tapi di situ kemudian disebut dengan alam barzah. Alam barzah itu bisa nggak ketemu Ustadz? Bisa. Orang itu kalau di alam barzah bisa ketemu. Makanya perhatikan ketika Nabi lemah di atas pangkuan Aisyah radhiyallahu anha, maka Nabi mengatakan ila rafiqil a'la, ke teman-teman saya yang berada di tempat yang tinggi. Siapa itu? Musa, Ibrahim, Harun, Ismail. Makanya Nabi ketika Isra Mi'raj ketemu nggak dengan saudara-saudara beliau? Ketemu Nabi Musa, ketemu Nabi Ibrahim, ketemu Nabi Adam. Berarti dari dalil itu alam barzah itu mempertemukan ruh selama mereka mendapatkan kenikmatan kubur. Keluarga kita ketemu dengan keluarganya selama mereka sama-sama mendapatkan kenikmatan kubur. Jadi maaf, kalau orang tua kita, bapak kita meninggalnya di Aceh, ibu kita meninggalnya di timur-timur, selama mereka sama-sama mendapatkan kenikmatan kubur, maka mereka ketemu, karena alam barzah itu tidak sendirian. Alam barzah itu mempertemukan dengan saudara-saudaranya, syaratnya satu, sama-sama mendapatkan kenikmatan kubur. Cuma kita belum bisa ketemu dengan Rasulullah. Cuma kita belum bisa bertemu dengan para nabi. Kenapa? Karena sesungguhnya alam barzah
Jadi ketika kita di alam barzah itu sesungguhnya kemudian mempertemukan saudara dengan saudara. Tapi kemudian kita belum bisa bertemu dengan Rasulullah, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Kita hanya bertemu dengan saudara-saudara kita dari kalangan orang beriman. Dan kita saling bisa mengunjungi satu ruh dengan ruh yang lainnya ketika di alam barzah. Makanya kita kemudian mendapati satu hadis yang disebutkan Rasulullah, roh itu kalau mereka berada pada kenikmatan kubur, mereka saling kumpul. Makanya kalau ada roh yang baru datang, baru meninggal dunia, mereka menyambutnya. Dan pertanyaan mereka, pertanyaan tentang keluarga-keluarga mereka yang mereka sudah tinggalkan lama ketika terputus kabar dari urusan dunia. Ruh-ruh yang lama itu akan tanya sama ruh yang baru, gimana kabarnya anak saya, gimana kabarnya suami saya, gimana kabarnya keluarga saya. Itu akan ditanyakan kepada ruh yang baru datang. Itu kata Rasulullah, hadisnya sahih. Kadang-kadang mereka bertanya, gimana kabarnya fulan? Maka ruh yang baru datang itu berkata, loh fulan itu sudah meninggal sebelum saya, dia sudah meninggal sebelum saya. Lalu kemudian apakah dia tidak datang ke tempat ini? Baru kemudian dijawab, oh kalau dia tidak datang, kalau meninggalnya sebelum kamu kok tidak datang kepada kami, fa idza huwa ila hawiyah, berarti dia pergi ke pangkuan api neraka. Nah disitulah ruh itu ketemu, dan ruh kemudian mereka bertanya kepada ruh yang baru. Makanya kita mendapati bahwasanya itulah yang dinamakan dengan alam barzah, masih bisa bertemu. Siapa ruh yang tidak bisa berkumpul? Ruh yang mendapatkan azab kubur itu tidak bisa ketemu. Karena orang yang mendapatkan azab kubur berarti dia berada pada hukuman. Hukuman itu yang tidak bisa mempertemukan dengan keluarganya. Sama dalam konteks kehidupan kita. Kalau ada yang di Cipinang penjara, dia tidak bisa ketemu saudaranya, tidak bisa ketemu dengan keluarganya. Sama sebagaimana itulah kita kemudian mendapati di dalam ruh itu semacam itu. Itulah kehidupan alam barzah sebelum kita membahas alam surga.